Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan saya Dev Wajid Garden. Hari ini saya akan mendokumentasikan bagaimana mengganti stop keran. Ini adalah stop keran yang bocor. Terlihat ya bocornya, ada titisan ya. Nah, ada titisan di tempat yang sempit. Jadi ini memang sempit ya. Ini cuma satu jengkal, dan ini sudah paten, sudah dilem ya, lem sini. Kalau kita langsung potong ini, kemudian potong ini, itu kemudian langsung kita ganti, nggak akan bisa. Jadi satu-satunya jalan adalah saya harus bisa mengambil ini, keni ini, kemudian keni ini diambil, kemudian diganti keninya satu set dengan stop kerannya. Saya sudah coba mencari beberapa referensi, dan salah satu metode yang digunakan adalah menggunakan ini ya, bukan grease bow-nya, tapi ini adalah heat gun ya. Ini adalah heat gun, jadi nanti dari sini akan keluar udara panas. Harapannya nanti udara panas akan bisa melelehkan lem yang ada di sini, lem ada yang di sini. Itu adalah mirip hair dryer sebenarnya, cuma kalau hair dryer itu panasnya nggak panas banget, kalau ini panas banget. Jadi harapannya ini bisa melelehkan bagian ini lemnya, dan kita akan angkat. Namun sebelumnya nanti saya akan potong dulu di sini, kemudian akan potong dulu di sini agar nanti ngangkat keni poinnya itu mudah. Oke, tonton terus video ini, jangan di skip. Klik like, kemudian beri komentar, kemudian klik notifikasinya, nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, selamat menonton. Oke, jadi seperti yang tadi saya bilang, saya akan potong dulu ini di sini. Kemudian di sini akan saya panasin keni poinnya. Keninya akan saya panasin dan akan saya cabut, mudah-mudahan bisa. Oh ya, ini sudah nggak terlihat bocor karena memang airnya sudah saya matiin. Itu juga salah satu langkah awal, jangan sampai airnya nyala. Kalau airnya nyala ya, atau air yang ngalir ya nanti bisa banjir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini tempatnya sempit ya, jadi gergajinya pun saya nggak pakai gagangnya, jadi hanya mata gergajinya saja. Ini gergaji besi. Lumayan ini harganya, ya satu per 500 kilo, dua satu. Nanti saya berperan silakan waktu ya, ada belakang udah. Oke, ini udah potong. Jadi kita akan coba panasin ini ya. Kita akan coba di laut dulu ya. Kita akan coba di laut dulu. Udah cukup panas, saya udah. Nah, seperti ini kita panasin, kita panas dulu. Kita goyang-goyang ya, sambil dipanasin, sambil digoyang-goyang. Panas memang jati.
yang saya panasin kening ya, jadi mudah-mudahan sih nggak tambah masalah. Belum, belum. Sedang panas ya, saya ngecek gelap karena terlalu memang panas ya. Alhamdulillah berhasil. Jadi kelihatan ya, ini lem-lem di sini tuh akan apa ya, akan meleleh dan alhamdulillah berhasil dan tidak merusak ini, tidak merusak pipa yang ada di sini. Oke, alhamdulillah. Satu lagi. Tonton terus ya, jadi nanti bisa kelihatan berapa waktu yang dibutuhkan untuk ambil satu kening ini. Pastiin yang kita panasin itu kening, jadi pipa ini itu nggak rusak. Kalau pipa ini rusak ya saya harus bongkar keramik, nah, itu berabe ya. Ngomong-ngomong, di channel ini videonya tuh random banget ya, jadi memang saya coba dokumentasikan kegiatan sehari-hari, setidaknya ya untuk dokumen saya, kemudian untuk ya panduan bagi setiap bapak-bapak di rumah dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Kenapa ini saya nggak ke tukang pipa ya karena memang saya pengen punya pengalaman aja sih. Oke, kita akan coba. Belum.
alhamdulillah guys, jadi ini udah kecabut ya, walaupun dengan sedikit kekerasan, tapi ya alhamdulillah. Jadi ini udah bisa, ini ya udah bisa, nanti saya tambah lagi pipa. Alhamdulillah. Jadi ini bisa ya, cuma memang harus agak sabar. Tadi yang mana, yang sebelah sini tuh gagal, ternyata memang saya kurang sabar ya. Kalau dilihat dari sini, ini tuh dia agak dalam ya, pipanya agak dalam, sementara tadi saya panasinya cuma di sekitar sini, padahal pipanya itu sampai sini. Makanya tadi nggak kuat sampai yang patahnya tuh di sininya. Jadi memang mesti hati-hati, mesti agak sabar, dan pastiin, mungkin kita nggak tahu ya pipanya itu dilem sampai mana, jadi pastiin semuanya kena panas. Tadi salahnya saya panasinya di sini, ternyata pipanya sampai sini. Beda sama yang tadi yang berhasil, kelihatannya pipanya itu cuma pendek ya, pendek cuma di situ. Jadi memang ya cuma sampai sini dan sesuai. Kalau ini enggak, ternyata panjang, pipanya panjang. Oke, pelajaran buat saya, dan ini udah bisa ya. Jadi ini udah berhasil, tinggal nanti saya pasang pipa baru, kita tes, dan ternyata ini sudah berubah. Jadi nanti akan saya panasin, akan saya sesuaikan dengan bentuk aslinya. Oke, tonton terus, jangan di skip. Yang belum like, klik like, kemudian yang belum subscribe, klik subscribe ya. Ini sudah, ini ya, sudah kebuka semuanya. Kemudian nanti agar mau mudah saya akan naikkan. Jadi ini akan saya naikkan ke atas. Tadi kan di bawah ya, ininya stok keranya tadi di bawah, sekarang akan saya naikkan di atas. Kemudian oke, kira-kira nanti akan seperti itu. Kemudian nanti saya akan pasang ininya di sini, cara oke. Dan akan saya pasang water mur ya, jadi untuk memudahkan nanti maintenance. Kalau nanti bocor lagi, jadi saya akan tambahkan water mur di sini dan di sini, sehingga nanti kalau rusak saya nggak perlu bobok lagi kayak tadi ya, saya nggak perlu panasin lagi, tapi cukup ambil water mur aja di sini. Ini ada water mur, nah jadi nanti cukup diambil ini ya. Oke, tonton terus ya. Jadi ini tadi saya udah ukur, saya pakai pipa ini, kebetulan ukurannya setengah ya, jadi saya pakai pipa, kemudian pakai ini tadi saya udah ukur. Cara pasangnya gampang ya, jadi nanti tinggal dikasih lem di sini, kita kasih lem, ini lem PVC ya, kasih lem, bisa 2 sisi, bisa 1 sisi. Kemudian ya, karena agak kering sedikit, sebentar, dan kita pasang di sini. Kan udah kenceng ya. Dalamnya kebanyakan apa-apa. Oke, kemudian sisi sebelahnya untuk gergajinya standar lah ya, sedikit aja tadi, ternyata kebanyakan. Oke, pasang satu sisinya lagi, sama ketok ya, pasti udah mentok. Kemudian nanti saya akan pasang keninya. Tadi ini udah saya ukur ya, jadi insya Allah pas ya. Sama ini juga di lem. Lem sebelah sininya ya. Untuk pengeleman bisa dari mana? Bisa dari
keningnya atau di pipanya nggak masalah ya, sama aja. Kita akan lem. Kita akan pasang keningnya. Pastiin keningnya ini nanti 90 derajat dengan ini ya, karena kalau udah kelem susah nanti. Oke, ini ya. Oke ya. Saya akan fitting ulang sesuai apa enggak. Oke, sesuai ya. Oke, kira-kira nanti hal seperti itu. Nanti kita pasang seperti itu ya. Oke. Lagi. Oke, pastinya sudah ada seperti saat ini ya. Ini. Oke, kan. Oke, jadi kita sama ya. Salah. Oke, nanti kita akan tunggu watermurnya biar langsung kita jadikan. Sip, kita akan pasang watermur di sini nanti. Juga nanti butuh sambungan kecil. Di sini juga nanti akan pasang seperti ini ya. Jadi nanti butuh sambungan. Kita akan gergaji. Kira-kira panjangnya 2 ini aja. Kira-kira panjangnya 2 ini aja ya. Panjangnya 2 ini, jadi sini 1. Nah, kira-kira di sini. Jadi jangan lupa ya, untuk pemasangan watermur ini kan nanti kayak gini ya, seperti ini. Jadi jangan sampai ininya kelewat. Jadi kasih dulu ringnya, kemudian masukin ini. Kalau kelewat ya nanti nggak bisa dipasang. Oke. Oke. Kemudian nanti kita pasang ini juga. Tapnya juga sini. Pasang ini juga. Oke ya. Kayak gini. Tara. Jadi nanti itu kalau misalnya rusak, kira-kira nanti seperti ini. Kalau misalnya nanti stok kerannya ini rusak, jadi saya tinggal buka watermurnya aja dan saya ganti 1 set ini. Jadi nggak perlu bobok-bobok lagi atau bongkar-bongkar lagi di bawah sini. Itu kelebihannya ya. Oke. Nanti saya akan pasang di di sebelahnya lagi. Tonton terus ya, tonton terus. Ini adalah sentuhan akhir ya. Jadi tadi saya udah pasang watermurnya, nanti ini akan ke sini. Oke, ini adalah yang terakhir. Saya kasih rem juga. Kencang. Yang bocor.
Oke, udah kunjung. Tinggal terakhir. Oke, ini udah selesai ya. Jadi saya pasang watermore di sini, saya kunci. Jadi cara kerjanya simple sebenarnya watermore itu ya. Saya kunci. Jadi nanti kalau ini rusak, stop kerannya rusak lagi, saya tinggal buka saja watermore-nya. Contohnya kayak gini. Nah, saya tinggal buka aja. Nah, ini juga saya buka misalnya. Saya buka. Saya ganti ini ya, satu set ini saya ganti. Jadi nggak usah susah payah lagi untuk lepas ini ya. Itu melelahkan sekali. Oke, saya pasang lagi. Kunci di watermore itu sebenarnya ini ya. Jadi nanti di situ ada sealnya ya, ini karet. Nah ini nanti yang menahan air agar tidak bocor ya. Pasang lagi. Satu-satu aja, pastiin lurus ya. Pastiin pemasangannya itu lurus. Karena kalau nggak lurus nanti sealnya itu nggak ngumpul dia. Oke. Kemudian ini juga sama, pastiin lurus ya. Ini agak panjang, jadi kita bisa setel, pastiin bisa goyang-goyang biar nanti dudukan watermore itu pas. Oke, tinggal diputar aja. Simple. Alhamdulillah. Kebocoran insya Allah bisa dihandle. Kita akan coba ya, kita akan tes. Saya akan nyalain airnya. Airnya kita akan tes ya, bocor apa enggak. Ini masih posisi close. Oke, tidak ada kebocoran. Aman tentam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk melihat video-video saya selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.